Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dominika Rizkana Lorenza dan di video ini saya akan memberikan jawaban melalui video yang dimana untuk jawaban dari asesmen akhir semester dalam mata kuliah pemrograman basis data bagian praktikum. Langsung saja untuk soalnya. Yang pertama itu disuruh untuk membuat database toko buku online yang dimana terdapat tabel pelanggan, buku pesanan, dan detail pesanan. Untuk mempersingkat waktu, saya juga sudah membuat database toko buku yang dimana terdapat tabel buku, tabel detail pesanan, tabel pelanggan, dan juga tabel pesanan yang masing-masing dari tabel tersebut sudah memiliki recordnya. Langsung saja untuk ke soal yang ke A, tampilkan daftar nama pelanggan beserta total uang yang telah mereka belanjakan, diurutkan dari total belanja terbesar. Tampilkan hanya pelanggan yang berbelanja lebih dari 500.000. Oke, kita langsung ke SQL. Pertama itu kita select tabel pelanggan yaitu nama. Lalu kita jumlahkan, dimana di sini kita akan menjumlahkan harga dari buku dengan jumlah buku yang tersedia. Nah, hasil penjumlahan itu akan diletakkan di kolom yang bernama total belanja. Selanjutnya ini kita akan membuat tabel dari tabel pelanggan. Lalu kita akan menggabungkan beberapa tabel, yaitu yang pertama itu ada tabel pesanan, yang dimana di dalamnya itu akan digabungkan pelanggan dengan ID pelanggan dan juga pesanan yang memiliki ID pelanggan. Selanjutnya kita akan menggabungkan detail pesanan yang di dalamnya itu terdapat pesanan dengan ID pesanan. Lalu ada detail pesanan dengan foreign key ID pesanan. Selanjutnya kita akan menggabungkan tabel buku yang memiliki buku dengan ID buku, lalu selanjutnya dia juga akan tergabung dengan detail pesanan yang memiliki ID buku. Lalu kita akan mengurutkan berdasarkan nama dari tabel pelanggan. Lalu kita kasih batasan yang dimana dari total belanja itu hanya yang ditampilkan hanya yang di atas 500.000 saja, dan diurutkan dari yang paling terbesar. Total belanjanya diurutkan dari yang paling terbesar. Kita jalankan. Nah, ini adalah nama pelanggan yang memiliki total belanja tersebut dan diurutkan dari yang paling terbesar. Selanjutnya, untuk soal yang B, tampilkan nama buku dengan kategori fiksi yang paling banyak terjual selama tahun 2023. Select judul buku. Lalu kita juga akan menjumlahkan jumlah dari detail pesanan, itu ada berapa, akan dimasukkan ke kolom total jual dari tabel buku. Lalu kita akan menggabungkan juga tabel detail pesanan yang di dalamnya itu ada buku dengan ID buku, lalu ada detail pesanan dengan foreign key ID buku. Lalu kita gabungkan tabel pesanan yang di dalamnya akan ada pesanan dengan ID pesanan yang akan tergabung dengan detail pesanan yang memiliki foreign key ID pesanan. Selanjutnya kita akan membuat pengkondisian yang dimana kategori yang ditampilkan itu hanya kategori fiksi saja, dan tanggal pemesanannya itu hanya untuk tahun 2023 saja. Kita pakai built-in aja. Jadi untuk tahun 2023 berarti diawali dari 2023 bulan 1 tanggal 1 hingga 2023 bulan 12 tanggal 31. Nah, itu tahun 2023 sepenuhnya. Lalu kita
urutkan berdasarkan judul dari buku, baru kita urutkan juga total jual, kolom total jual yang paling terbesar, lalu kita kasih limit itu 5, jadi yang ditampilkan maksimal 5. Nah, ini adalah judul dari kategori fiksi yang paling banyak terjual di tahun 2023. Untuk soal yang ketiga, tampilkan nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Nah, untuk perintah yang dilakukan, yang pertama itu kita select nama dari tabel pelanggan, yang dimana ID pelanggan itu not in, tidak di dalam. Kita pakai subquery select distinct agar datanya tidak double ya, ID pelanggan from tabel pesanan. Kita jalankan, select nama from pelanggan where ID pelanggan. Nah, ini adalah nama pelanggan yang tidak pernah melakukan pemesanan sama sekali. Lalu untuk soal yang kedua, untuk A itu tampilkan nama departemen dan jumlah karyawan di setiap departemen. Tampilkan juga departemen yang tidak memiliki karyawan sama sekali. Nah, untuk database-nya itu kita disuruh membuat database kepegawaian yang memiliki 4 tabel. Di sini saya sudah membuat tabel AS kepegawaian yang memiliki tabel departemen, karyawan, proyek, dan juga tugas yang masing-masing sudah memiliki record data. Selanjutnya untuk soal yang A itu langsung saja untuk mempersingkat waktu. Untuk soal A itu kita akan menampilkan nama departemen dari tabel departemen, lalu kita akan menjumlahkan karyawan berdasarkan ID karyawan yang akan dimasukkan ke kolom yang bernama jumlah karyawan from tabel departemen. Lalu kita akan menggunakan left join untuk tabel karyawan yang dimana di dalamnya itu ada tabel departemen dengan ID departemen, lalu direlasikan juga dengan karyawan ID departemen, memiliki varian key ID departemen. Lalu kita urutkan berdasarkan tabel departemen, yaitu nama departemen. Nah, ini adalah nama departemen yang memiliki jumlah karyawan dan juga departemen yang tidak memiliki jumlah karyawan. Selanjutnya, temukan nama lengkap karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata gaji seluruh karyawan di perusahaan. Kita mencari nama lengkap karyawannya. Berarti di sini kita select nama lengkap, gaji, dan juga gaji from tabel karyawan yang dimana gajinya itu kita kasih subquery, kita rata-ratakan dulu gaji keseluruhan dari karyawan dari tabel karyawan, lalu kita jalankan. Nah, ini adalah nama lengkap dari karyawan yang memiliki gaji di atas rata-rata seluruh karyawan. Lalu tampilkan nama lengkap karyawan dari departemen IT yang sedang tidak mengerjakan project apapun. Kita ke bagian SQL lagi. Pertama kita akan menampilkan karyawan, nama lengkap dari karyawan. From tabel karyawan. Lalu kita akan menggabungkan tabel departemen yang dimana di dalamnya itu ada karyawan dengan ID departemen, lalu ada departemen dengan ID departemen. Lalu kita juga menggunakan left join yang dimana
kita menggunakan live join untuk tabel tugas yang dimana di dalamnya itu ada tugas dengan memiliki varian key ID karyawan, lalu karyawan dengan ID karyawan. Lalu kita kasih pengkondisian yang dimana nama dari departemen itu hanya IT saja, dan tugas itu kita lihat berdasarkan ID tugas yang isinya kosong. Lalu kita coba jalankan hasilnya. Jadi dari departemen IT itu semuanya melakukan pengerjaan proyek, tidak ada yang tidak melakukan pengerjaan proyek. Lalu untuk soal yang ketiga, sistem informasi akademik SIA perlu mengotomasi beberapa tugas rutin yang memerlukan tabel mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Selanjutnya di situ kita disuruh membuat storage prosedur yang bernama proses kelulusan, yang dimana akan memeriksa total SKS mahasiswa jika mencapai 144 SKS. Jika iya, akan ada status mahasiswa menjadi lulus, jika tidak, akan ada perubahan. Nah, prosedur itu juga akan memberikan pesan konfirmasi. Oke, selanjutnya di sini saya juga sudah membuat database SIA yang ada tabel mahasiswa, mata kuliah, dan juga nilai. Langsung saja untuk soal yang A, itu kita akan membuat sebuah prosedur. Kita buat delimiter dulu, baru kita buat create prosedur, namanya yaitu proses kelulusan, yang dimana dia memiliki parameter input NIM dengan tipe data varchar. Kita kasih 15 aja. Lalu kita deklarasikan yang dimana SKS itu bertipe data integer dan defaultnya 0. Lalu kita akan menampilkan total SKS ke dalam kolom SKS dari tabel mahasiswa, yang dimana NIM yang akan dimasukkan itu adalah input NIM yang ada di parameter. Jangan lupa titik koma. Selanjutnya kita kasih pengkondisian yang dimana jika SKS-nya itu lebih besar atau sama dengan dari 144, maka dia akan mengupdate kolom mahasiswa dengan status lulus, yang dimana sesuai dengan NIM yang akan diinputkan. Lalu kita juga kasih jika pengkondisiannya, dia akan menampilkan pesan mahasiswa dengan NIM. Ini input NIM yang akan dimasukkan berhasil diluluskan. Nanti akan ada pesan seperti ini. Dia merupakan pesan. Tetapi jika tidak, maka dia akan menampilkan pesan juga. Ini kita copy aja. Dia tidak lulus, maka dia akan menampilkan pesan belum memenuhi syarat kelulusan. Lalu kita hentikan dengan if titik koma baru n.
Oke, ini sudah kita buat ya prosedurnya. Kita coba uji itu dengan call proses kelulusan. Kita masukkan NIM-nya itu misalnya M001 sesuai dengan record datanya. SIA does not exist. Apakah belum di running? Ini sudah. Kita buka proses kelulusan. Nah, ini akan ada mencatatkan mahasiswa dengan NIM M001 berhasil diluluskan. Oke, selanjutnya untuk yang B. Yang B itu kita disuruh menampilkan sebuah function, disuruh membuat sebuah function untuk hitung IPK yang menerima NIM sebagai parameter dan akan mengembalikan IPK mahasiswa. Nah, IPK itu dihitung dengan rumus seperti ini. Oke, langsung saja kita ke bagian SQL. Kita create kita delimiter dulu, meter, baru create prosedur hitung total SKS, yang dimana nanti akan menerima parameter input NIM dengan tipe datanya itu varchar 15 kurung begin. Kita deklarasikan declare total dengan tipe data integer, lalu kita select. Kita akan menampilkan penjumlahan dari mata kuliah SKS ke dalam kolom total from nilai n lalu kita gabungkan tabel mata kuliah dalam tabel nilai yaitu kode mata kuliah dan tabel mata kuliah yaitu kode MK, yang dimana nilai NIM itu harus sesuai dengan parameter input NIM. Lalu kita tampilkan juga pesan, yang dimana pesan tentang total SKS mahasiswa dengan NIM itu sesuai dengan input NIM yang dimasukkan di parameter adalah, lalu sesuai dengan total dari penjumlahan tersebut. Selanjutnya kita end kan delimiternya. Ini kayaknya salah, kita jalankan. Add line 10 input NIM, oh ya, titik komanya belum. Oke, ini kita sudah membuat prosedurnya. Sekarang kita coba melakukan pengujian dari fungsinya, yaitu dengan call hitung total SKS. Kita coba masukkan NIM-nya itu M001. Kita jalankan.
Nah, ini hasil darinya itu ada pesan total SKS mahasiswa dengannya M001 adalah 10, berarti dia berhasil menghitung. Untuk selanjutnya itu ada soal yang keempat, kita disuruh membuat database inventaris toko retail yang dimana terdapat database produk, detail penjualan, dan log stok rendah. Di sini untuk mempersingkat waktu juga saya sudah membuat database inventaris toko, yaitu ada detail penjualan, log stok terendah, penjualan, dan juga produk, yang dimana untuk query record datanya itu baru terisi untuk penjualan dan produk. Nah, untuk detail penjualan dan log stok rendahnya itu akan dibuat di akhir. Lalu untuk soal yang pertama itu mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Kita berarti membuat trigger delimiter. Ini nggak pakai delimiter ya. Kalau create trigger update stok setelah penjualan after insert. Jadi setelah menambahkan data di dalam tabel detail penjualan, for each row dia akan melakukan update produk dan set stok itu sama dengan stok dikurang new jumlah, yang dimana kondisinya ID produk sama dengan new ID produk. Nah, ini kita sudah membuat untuk soal yang pertama, yaitu mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk. Kita membuat trigger untuk mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual. Nah, untuk soal yang kedua ini, kita mengurangi setelah mengurangi stok, trigger harus memeriksa apakah stok untuk produk tersebut kurang dari 10. Jika ya, trigger harus memasukkan data baru ke dalam tabel log stok rendah yang berisi ID produk, stok terakhir, dan waktu saat peringatan dibuat. Ini kita gabungkan aja triggernya ke dalam ini karena sama juga berhubungan. Kita kasih pengkondisian if select stock from product, yang dimana ID produknya itu sama dengan new ID produk yang kurang dari 10, dan insert into log stok terendah log stok rendah yang berisi ID produk, stok tersisa, dan waktu peringatan. Kita lihat di log stok terendah ini, stok tersisa dan waktu peringatan. Stok tersisa dan waktu peringatan, yang dimana memiliki values yaitu new ID produk, dan kita kasih subquery untuk select stock dari tabel produk, yang dimana
ID produknya itu sama dengan new ID produk. Now lalu kita tutup dengan tanda kurung titik koma, lalu kita end if titik koma, kita end. Ini kita pakai delimiter ya, lupa. Kita jalankan. Ini triggernya udah ada. Ini berarti trigger sebelumnya, ini copy aja ke cancel. Kita ke bagian inventaris toko. Oke, kita ke bagian triggers. Ini kita hapus dulu. Ini percobaan sebelumnya saya lupa hapus. Kita copy lagi yang tadi udah dibuat, ini kita jalanin. Selanjutnya coba kita tes. Untuk mengujinya kita akan melakukan trigger untuk soal yang pertama, yang dimana mengurangi nilai pada kolom stok di tabel produk berdasarkan jumlah barang yang terjual pada baris baru di detail penjualan. Nah, untuk soal yang pertama itu kita harus menambahkan data di detail penjualan terlebih dahulu. Berarti kita into to detail penjualan yang memiliki atribut detail ID penjualan, ID detail, lalu ada ID penjualan, ID produk, dan jumlah. Lalu values-nya itu kita buat ID untuk ID detailnya itu 1001, lalu untuk ID produknya ID penjualan itu ada 101 1, lalu untuk berarti ID produk untuk produk 1 itu kita akan kurangkan 10 ya, kita akan kurangkan 10. Ini kita copy dulu, kita lihat dulu ID produk. Nah, di sini kan ID produk untuk 1 itu ada 12, kita kurangkan 10 biar dia sisa tinggal 2 saja. Kita ke detail penjualan lagi, ke SQL. Lalu kita coba jalankan. Insert. Nah, sudah. Selanjutnya kita coba select from produk. Nah, sisa dari produk pertama itu tinggal 2. Berarti sudah berjalan ya untuk untuk yang soal pertama sudah dikurangin. Tadi kan kita buatnya 10, berarti 13 dikurang 10, 12 dikurang 10 sisa 2. Lalu untuk yang kedua itu kan kita menguji apakah log stok terendahnya itu tercatat di tabel log stok terendah. Kita masukkan lagi, kita insert lagi, insert into detail penjualan, yaitu ada ID detail, ID penjualan, ID produk, dan jumlah. Values-nya itu ada 1002, 101,
dua. Ini kita coba untuk yang produk kedua. Kita lihat, kita jalan ya. Kolom jumlah, jumlahnya salah tipe. Kita jalanin. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita coba, ini kan udah ada produk yang di bawah 10, harusnya dia akan masuk ke log stok terendah. Kita coba select dengan log stok rendah. Log stok rendah. Nah, ini sudah ada produk yang memiliki log stok terendah. Oke, sekian video pengerjaan database saya, pengerjaan ujian AAS saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.